Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mata kuliah perpajakan 2 dengan bobot 3 SKS yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPS mata kuliah perpajakan 2 ini yang terdiri dari 8 materi. Yang pertama adalah materi mengenai pengantar PPN pajak tambah nilai, yang kedua adalah penyerahan kena pajak, yang ketiga adalah faktur pajak, yang keempat adalah pajak masukan, yang kelima adalah perhitungan kurang atau lebih bayar pajak PPN, yang keenam adalah induk SPT PPN, yang ketujuh adalah pajak bumi dan bangunan, dan yang kedelapan adalah biaya materai. Dalam video berikut selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita melanjutkan materi mengenai perpajakan 2 ya. Melanjutkan materi untuk kemarin mengenai faktur pajak. Sebagaimana kita ketahui ya, untuk faktur pajak ini kita mempelajari mengenai faktur pajak untuk biar mengetahui kegunaan dan tata cara pengisian faktur pajak untuk kepentingan pengusaha kena pajak yang mengadakan transaksi jual beli ya di Indonesia, dan itu wajib dilakukan oleh PKP ya di Indonesia seperti itu. Adalah sekarang kita review dulu ya apa yang kita materi sudah dijelaskan minggu kemarin, apa sampai mana pemahaman kalian. Jadi untuk berpajak itu apa pengertiannya? Oke, silakan untuk kita. Faktur pajak adalah suatu bukti pemungutan pajak oleh BKP atas diselenggarakannya BKP atau JKP, yang dimana faktur pajak tersebut sangat wajib diterbitkan oleh PKP sebagai bukti adanya pemungutan pajak pada seorang pembeli yang membeli BKP atau JKP pada PKP. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham ya mengenai pengertian faktur pajak. Kemudian setelah itu ada jenis faktur pajak, ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Faktur pajak ada 3 macam. Yang pertama faktur pajak, kedua faktur pajak gabungan, dan yang terakhir dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak. Oke, sudah ngerti ya. Kemudian yang ketiga, kapan kita membuat faktur pajak? Itu adalah Pajak dibuat itu ketika pertama apabila pembayaran diterima sebelum BKP atau JKP diserahkan. Kedua, penerimaan atas pembayaran termin karena penyerahan sebagian tahapan pekerjaan. Terakhir, faktur pajak dibuat ketika waktu yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan. berarti sudah memahami ya untuk pengertian dan lain seperti ini mengenai faktur pajak. Selanjutnya nanti Ibu jelaskan mengenai tata cara pengisian atau penerbitan faktur pajak. Ya, biasa kena pajak. Jadi setelah itu ada waktunya, ada 20 hari maksimal setelah kita melakukan transaksi penyerahan BKP atau JKP itu pada saat penerbitan ya. Dan pengisian faktur pajak. Pajak ini kita ada 2 tipe ya. Yang pertama ada faktur pajak standar ya. Faktur pajak standar itu yang seperti biasa formulir yang ada di buku contohnya ya. Formulir itu. Atau kita bisa mengisikan e-faktur yang ada di aplikasi Cortex. Jadi di sini Ibu jelaskan dulu untuk apa aja item-item yang ada di faktur pajak. Ya, apa aja item-itemnya? Ya, yang pertama dia ada nama, alamat, ya, NPWP. Nah, siapa yang mengadakan transaksi jual beli tersebut?
item yang kita isikan di faktur pajak ya. Itu yang pertama ada nama, alamat, NPWP, identitas dari pembeli dan penerima dari barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut ya. Atau sifat dari produknya, berapa harga jualnya ya. Kemudian apakah ada diskon atau tidak, dan ada PPN-nya berapa persen gitu ya. Di sini juga bisa ada untuk PPN BM ya, atau PPN barang mewah ya. Jadi perbedaannya barang mewah 12%, kalau PPN 11% gitu ya. Kemudian di situ ada kode faktur pajak, ada nomor seri dan tanggal pembuatan, nama dan tanda tangan dari orang yang melakukan penyerahan BKP atau JKP tersebut. Kemudian kita lihat untuk kode seri faktur pajak ya. Di sini ada struktur untuk kode faktur pajak. Berisi tentang tanggal ya. Di sini ada kodenya, ada nomor seri ya. Dan di sini terdiri dari 16 digit angka ya, sama seperti NIK ya. Nah, di sini ada 3 digit pertama, yaitu adalah kode transaksi. Kemudian ada tahun pembelian, ada nomor serinya ya, berapa digit di terakhir gitu. Ini adalah nomor seri faktur pajak atau disingkat sebagai NSFP ya. Untuk kode transaksi ada berapa macam kode transaksi, yaitu ada 9 di sini ya. Ada 01, 02, 03, 04 sampai 09. Untuk 01 itu digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN dipungut oleh BKP penjual. Jadi itu seperti transaksi biasa ya. Yang untuk 02 itu ada digunakan kode transaksi yang digunakan oleh bendaharawan negara, pemerintah ya. Jadi itu digunakan kode transaksinya 02. Kemudian 03 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang dipungut oleh pemungut PPN lainnya seperti BUMN gitu ya. Kemudian yang 04 digunakan oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN-nya dipungut oleh penjual atau penyerahan dari BKP atau JKP tersebut ya. Kemudian 05 itu digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang dipungut dengan besaran tertentu. Nah, ini ada peraturannya ya di pasal 9A Undang-Undang mengenai PPN. Oke, yang 06 itu digunakan oleh untuk penyerahan PPN yang dipungut oleh PKP penjual atas transaksi penjualan orang luar negeri. Nah, ya, itu misalnya kalau yang dilakukan oleh warga negara asing ya. Yang 07 itu digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya mendapat fasilitas yang tidak dipungut. Ya, fasilitas yang tidak dipungut ya, yang tidak dipungut oleh PPN. Kemudian yang 08 digunakan atau penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah, beda ya antara tidak dipungut dengan yang dibebaskan. Mari kita jelaskan ya mengenai apa perbedaan dipungut dan dibebaskan. Kemudian 09 itu digunakan untuk penyerahan BKP yang tujuan semula untuk tidak diperjualbelikan. Jadi itu misalnya untuk penyerahan ke hibah gitu ya, nah, gitu. Atau sumbangan gitu, itu tidak diperjualbelikan ya. Jadi saya jelasin ya mengenai pajak secara manual atau secara tertulis gitu ya. Kemudian jelasin untuk yang bagaimana kita mengisi e-faktur atau faktur pajak dengan menggunakan aplikasi Korpes. Jadi kita nggak bisa secara langsung simulasi ya, karena kita nggak punya NPWP dari PKP
Selanjutnya, orang pribadi dapat berperan sebagai diri sendiri, lobby, pengurus, atau kuasa hukum pajak sesuai dengan role akses yang diberikan. Silakan kawan pajak memilih role akses yang akan diberikan pada bagian atas sebelumnya dengan cara klik pada papan bawah. Kemudian akan tampil pilihan role akses. Silakan kawan pajak pilih role akses pada bagian teks berikut. Pada bagian atas terdapat informasi role akses yang sudah diberikan oleh kawan pajak. Untuk kawan pajak yang akan membuat faktur pajak keluar pada aplikasi Kodex, silakan pilih Index Invoice. Pada layar akan terlihat dashboard faktur pajak. Selanjutnya, silakan kawan pajak pilih Output Text. Akan tampil daftar faktur pajak keluaran yang telah dibuat oleh kawan pajak. Silakan kawan pajak pilih Create Output Invoice. Pada tampilan layar kawan pajak akan ditampilkan formulir pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, silakan input kode transaksi. Terdapat beberapa kode daftar transaksi pada faktur pajak, yaitu untuk kode 1 apabila kawan pajak membuat transaksi pada selain turun dan naik. Kode 02 apabila kawan pajak melakukan transaksi pada turun dan naik instansi pemerintah. Kode 03 apabila kawan pajak melakukan transaksi pada turun dan naik selain pemerintah. Kode 04 apabila kawan pajak melakukan transaksi menggunakan jasa pengenaan pajak nilai lain. Kode 05 apabila kawan pajak melakukan transaksi menggunakan nilai kesana tertentu. Kode 06 apabila kawan pajak melakukan transaksi pada orang pribadi yang masih Kode 07 apabila kawan pajak melakukan tindakan pada fasilitas PPN atau tidak dibutuhkan atau ditanggung. Kode 08 apabila kawan pajak melakukan tindakan dengan fasilitas dibebaskan PPN atau PPN, PPNBM. Kode 09 apabila kawan pajak melakukan penggunaan aktifan yang untuk tujuan serupa tidak diperjualbelikan. Dan kode 10 apabila kawan pajak melakukan penyebaran lainnya sesuai dengan aturan perpajakan yang telah diatur. Dalam hal ini, kawan pajak akan diberi contoh untuk membuat faktur pajak selain kemudian dengan kode 01. Selanjutnya, silakan kawan pajak untuk mengisi tanggal pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, kemudian ke bawah dan silakan kawan pajak mengisi PIN atau PIN. Informasi tentang PIN akan terisi secara sistem setelah kawan pajak mengisi PIN atau PIN. Selanjutnya, duduk kembali ke bawah dan pilih Add Transaction untuk mengisi detail transaksi pada faktur pajak keluaran. Pada layar kawan pajak akan tampil form detail transaksi. Pilih kategori penjualan barang atau jasa. Silakan kawan pajak memilih jenis penjualan barang atau jasa. Silakan kawan pajak tuliskan nama barang atau jasa. Kemudian, kawan pajak memberi satuan unit barang atau jasa. Selanjutnya, silakan kawan pajak menuliskan harga satuan barang atau jasa sesuai dengan nilai transaksi atau pengeluaran. Kemudian, tuliskan jumlah barang atau jasa. Sistem akan mencatat kebesaran PPN yang dikenakan atas transaksi tersebut. Jika sudah benar, silakan kawan pajak mengisi. Selanjutnya, akan ada notifikasi yang tampil pada layar kawan pajak. Apabila pengisian formulir sudah terisi dengan benar, silakan tekan save. Dan jika kawan pajak sudah yakin membuat faktur pajak, silakan tekan submit. Akan tampil formulir yang sudah disediakan. Silakan pilih jenis sertifikat digital yang digunakan. Kemudian, tuliskan identitas rumah identitas dan password penandatangan faktur pajak. Jika sudah benar, silakan kawan pajak tekan save. Kemudian, silakan kawan pajak pilih Confirm Sign. Pada daftar faktur pajak keluaran, akan terlihat faktur pajak yang sudah kawan pajak buat. Silakan kawan pajak pilih logo dokumen untuk melihat faktur pajak keluaran yang sudah dibuat. Selamat, kawan pajak telah berhasil membuat faktur pajak keluaran. Tadi udah kita lihat ya video mengenai tutorial
mengisi e-faktur di aplikasi Kortex. Ya, mungkin kita nggak bisa secara langsung untuk simulasi ya. Oke, sampai sini Ibu jelaskan mengenai pengisian faktur pajak. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, silakan Bu Yan. Bagaimana ketentuan penerbitan dokumen lainnya yang kedudukannya sama dengan faktur pajak? Jadi yang tadi kita lihat kan cuma faktur pajak ya. Oke, jadi untuk dokumen yang berkedudukan sama seperti faktur pajak itu disamakan ya. Jadi untuk penerbitan dokumennya kita menerbitkan faktur pajak ini juga sama seperti perlakuannya faktur pajak yang standar. Jadi nanti ada pilihannya jenis dari dokumen, ada faktur pajak yang standar, ada faktur pajak yang gabungan. Gabungan itu kalau misalnya kita mau menggabungkan semua transaksi dari 1 bulan gitu ya. Jadi nggak per transaksi tapi semua digabungkan. Nah, kemudian untuk yang dokumen yang disetarakan dengan faktur pajak itu seperti contohnya kayak tiket pesawat ya. Bil telepon atau bil listrik itu yang kita bayarkan itu sudah termasuk dokumen yang disamakan dengan faktur pajak. Jadi di situ sudah ada pajaknya. Jadi itu bisa dianggap sama seperti faktur pajak dan itu sudah menjadi bukti resmi kalau itu adalah bukti pemungutan pajaknya di dokumen itu. Oke ya. Gimana Brian? Udah mengerti? Mengerti, Bu. Jadi kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oke, Nadia. Informasi apa saja yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak? Oke, faktur pajak itu kan udah dijelaskan ya apa aja informasi yang perlu kita sampaikan di faktur pajak itu ada yang pertama nama tadi ya, nama dari wajib pajak, kemudian nomornya, nomor NPWP, nomor pokok wajib pajak, alamat, apa barang yang dijual belikan, diserahkan itu barang atau jasa yang menjadi objek dari transaksi tersebut ya. Kemudian berapa harga jualnya ya. Kemudian juga kita sebutkan kalau misalnya di situ kalau barang yang bukan barang mewah itu PPN-nya 11%. Kalau PPN BM atau barang mewah itu 12%. Jadi itu aja ya. Jadi semuanya harus dijelaskan seperti yang ada di faktur pajak ya. Gimana Nadia? Tadi udah jelaskan ya, berarti udah mengerti ya mengenai dari faktur pajak dari awal pengertian kemudian sampai pengisian faktur pajak itu baik secara manual maupun secara elektronik atau e-faktur gitu ya. Nah, untuk minggu berikutnya ya, untuk materi minggu berikutnya yang akan disampaikan adalah mengenai penentuan dari pajak berutang atau tidak berutang. Masih mengenai PPN ya, masih mengenai pajak pertambahan nilai. Jadi untuk minggu berikutnya silakan dibaca dulu di rumah mengenai materi yang akan dipelajari. Oke, untuk hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Oke. Dan silakan dikerjakan tugasnya